Maaf sudah membuat kegaduhan teman-teman TikTok. Aku mengakui salah sudah buat caption berlebihan. Kucingku baik-baik aja ya. Aku cuma bercanda sama kucingku yang suka masuk ke kulkas dan paling susah kalau disuruh keluar. Makanya aku masukin freezer tapi tidak 1 jam. Tetap lu masukin freezer dong tapi apa sih otak lu? Jadi kan gini, waktu dia buka, besinya patah dan patahan besinya nancep ke dalam bola mata dengan ukuran yang cukup panjang dan itu sangat nyilu sekali. Perkaranya itu sepele men, jedai. Tapi kok kayak Final Destination, serem banget. Apa yang durhaka? Buah apa yang durhaka? Ya kirain nggak ada buah yang durhaka. Ada pak. Apa tuh? Ya nggak tahu ya. Kira-kira aja apa? Bukan durian. Bukan. Apa ya? Nebaknya susah nih. Tahu nggak apa pak? Nggak tahu ya. Jawabannya melon kundang. Melon kundang. Iya. Itu buah yang durhaka, melon kundang. Melon kundang. Buah. Lu tau gak sih jokes yang masih sangat amat gua ketawakan sampai sekarang? Keripik apa yang sama? Keripik sinkron. Gue pertama kali denger itu lucu banget, sekarang kenapa gak terlalu ya? Hewan apa yang banyak duitnya? Nggak tahu ah. Tebak aja pak. Ayam kali ya. Ayam. Wah gila abis banget. Di TikTok tuh orang komennya masih baik-baik tuh. Di IG tuh abis banget men. Gua nggak tahu ya. Ini ketololan lainnya atau gimana? Ini masih terlalu awal untuk memulai video ini dengan marah-marah. Tapi kayak ada orang bikin video, captionnya iseng masukin kucing ke freezer, malah lupa sampai sejam. Maaf beton. Terus ditanya di komen, kok bisa iseng masukin kucing ke freezer? Yang bikin videonya jawab, iseng banget aku kak. Kok orang ini bermutasi gitu, berevolusi gitu. Evolusi itu maju loh, maju ke depan, tinggi ke atas, turun terjerembab otaknya loh. Ini videonya. Terus dia bikin video selanjutnya. Maaf sudah membuat kegaduhan teman-teman TikTok. Aku mengakui salah sudah buat caption berlebihan. Kucingku baik-baik aja ya. Aku cuma bercanda sama kucingku yang suka masuk ke kulkas dan paling susah kalau disuruh keluar. Makanya aku masukin freezer tapi tidak 1 jam. Tetap lu masukin freezer dong tapi Semoga video ini bisa menjadi permintaan maaf aku kalian warga TikTok terkhusus pecinta kucing. Apaan sih? Ini kan masih perkara kucing tadi, ada yang komen open adopt aja biar yang ngurus manusia. Dari caption ini aja itu udah cukup menyebalkan gitu. Aku cuma bercanda sama kucingku yang suka masuk ke kulkas dan paling susah kalau disuruh keluar. Makanya aku masukin freezer tapi tidak 1 jam. Konteksnya kan tetap lu masukin freezer. Orang tuh marahnya bukan masukin freezer sejam, lu masukin freezer kenapa gitu. Permulaan video yang aneh, kenapa kita mendebat ini? Anyway, selamat malam, selamat datang kembali di video lainnya di mana kita akan membahas tentang apa-apa yang pernah dan sedang ramai di internet. Di mana kita akan mulai video kedua ini dengan pembahasan tentang Ivan Gunawan, Saiful Jamil, dan orang-orang yang nongkrong di tengah-tengah itu semua. Ada jokes, jadi kayak mungkin ini inner circle-nya mereka, circle artis, keartisan, teman-temannya mereka atau gimana. Tapi mereka masih ngebawa jokes atau bercandaan-bercandaan yang sebenarnya sangat amat tidak appropriate. Karena ya ini perkaranya tuh perkara kejahatan terhadap anak di bawah umur waktu itu kasusnya Saiful Jamil kan. Orang aja tuh masih nggak ada yang suka tahu waktu dia keluar penjara tuh di konvoin. Misalnya kayak kenapa ini masih menjadi bercandaan-bercandaan. Buat lu yang nggak paham konteksnya, Ivan Gunawan itu kayak bikin bercandaan gitu, dinaikin sama salah satu akun TikTok. Salahnya juga sih dinaikin, jadi ketahuan kan busuk-busuknya tongkrongan. Bercandaannya kayak gini. Siapa artis yang pernah kena kasus pencabulan? Saiful Jamil! Saiful Jamil! Saiful
Mungkin ini yang kayak lebaran atau halal bihalal, terus kayak dia lagi bikin kuis-kuisan gitu, tipikal nyari seru-seruan aja, tapi kelewatan, dan kelewatannya itu kebetulan divideokan, makanya jadi masalah. Ada orangnya! Ada orangnya! Ah, plot twist! Tiba-tiba beneran ada! Sekarang udah tobat ya? Sebenarnya bukan pencabulan, penghisapan. Emang nggak ada satupun orang di tengah-tengah itu yang kayak nggak boleh ketawa, nggak boleh. Lu tau gak sih ini tipikal tongkrongan kayak apa? Sebenarnya ya, mungkin lu pernah menemukan ini, tipikal tongkrongan yang ada di mana di tengah lu ada orang yang powernya cukup kuat, entah dia artis, orang terkenal, dokter atau apapun itu, yang menguasai tongkrongan, kita sebutnya kayak ratu dan raja tongkrongan. Untuk kemudian ketika mereka bikin jokes, yang lain tuh kayak seperti diharuskan untuk tertawa supaya tetap bisa diterima di kelompoknya itu. Kayak orang yang ngikut aja gitu. Kayak seolah-olah Ivan Gunawan dan Saipul Jamil ini adalah yang pemimpinnya, kalau dia nggak ikut, yang lain nggak ikut gitu loh. Dan itu ngebikin perkaranya jadi nambah besar. Karena apa? Bercandaan kayak gitu gue diketawain gitu. Gue nggak tahu ya apakah ini mungkin terlihatnya terlalu SJW atau gimana, tapi untuk mendengar bercandaan seperti itu udah aneh banget kan. Maksudnya orang-orang udah aware sama perkara kayak gini dan dia tertawa. Jadikan kuis, buset dah. Gue kira dengan orang di penjara terus dia kayak akan hati-hati sama apa yang udah terjadi, ternyata tidak. Terus gak lama setelah itu Ivan Gunawan minta maaf. Ya klasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Ivan Gunawan. Saya mengaku salah atas beredarnya video yang beberapa hari ini beredar di sosial media. Saya sadar bahwa bercandaan yang ada dalam video tersebut adalah bercandaan yang tidak seharusnya saya lakukan dan terjadi, apalagi sampai diposting. Pada kesempatan ini saya juga ingin meminta maaf kepada semua masyarakat yang telah menyaksikan video tersebut, dan khususnya buat teman-teman yang pernah mengalami kekerasan seksual. Saya tahu sangat sulit untuk bisa melupakan setiap permasalahan. Langsung ini. Bagaimana dengan Saipul Jamilnya? Jadi penasaran gue. King Saipul Jamil, Masya Allah. Videonya akhir bulan lalu bahkan. Dan orang-orang juga kayaknya nggak yang in a way nyerang atau gimana gitu. Pentingnya memilih circle pertemanan ya. Dalam satu tongkrongan tuh harus ada satu orang, at least satu orang yang bilang kayaknya kita nggak boleh ketawa deh gitu ya. Penting itu, penting banget itu. Urutannya adalah ketika ada sesuatu terjadi, kalau kita lihat dulu nih artis atau bukan. Kalau yang bikin masalah artis, kita lihat nih ceruknya ke bawah, dia pernah ada masalah apa, orang ngomong apa tentang dia, dibawa dong ke perkara Dewi Persik. Aku lagi di atas waktu itu di apartemen Kemayoran. Gua ngeliat dia hap-hap, gua di belakang dia, gua langsung tendang palanya. Itu bener itu, galak gua memang karena dia selingkuh. Perkara kehidupan emang panjang sekali. Pentingnya pertemanan Sama laki. di pause lagi karena dia selingkuh sama laki. Iya. Ya lanjut dah, nyari yang jelas aja. Wah. Oke, perkara yang selanjutnya, sebenarnya perkara ini tuh gua nggak pengen menceritakan ulang atau gimana karena ini tweetnya orang. Cuman kayak hari sial itu nggak ada di kalender. Berhati-hatilah dengan apapun yang lo lakukan, berhati-hatilah dengan apapun yang lo pegang. Waktu itu sempat ada perkara di mana ada dokter yang cerita kalau ada cewek, dia pengen pakai kerudung, dia megang kerudungnya terus jarumnya sama dia ditaruh di bibir, digigit gitu kayak semacam ditaruh di bibir biasalah, gitu kan. Dia nggak sadar kalau itu jarum masih ada di bibirnya, terus sama dia ketelen nyangkut di paru-paru, dia batuk-batuk keluar darah.
itu adalah tipikal problem yang sebenarnya mungkin orang anggapnya sepele. Orang anggapnya kayak ini adalah sesuatu yang ya udah aja gitu. Maksudnya ketika orang udah terbiasa kan cenderung taken for granted kan. Maksudnya kayak ya udah gitu, nggak akan jadi masalah. Tapi ketika jarum ditaruh sini, dia lagi pakai kerudung, tiba-tiba dia nggak tahu batuk, nggak tahu napas, nggak tahu apa, masuk ke dalam tenggorokan, nusuk. Kepikiran gak lu? Dan hal yang kurang lebihnya sama terjadi di Twitter. Ada orang pengen pakai jedai. Jedai itu yang ini ya, yang buat ngituin rambut, yang buat apalagi sih jedai ini, buat ngituin baju, bisa nggak sih? Jemuran gitu. Ada orang pakai jedai. Jedai itu pengen dipakai sama dia buat jepit poni. Waktu dia buka, jadi kan gini, waktu dia buka, besinya patah, dan patahan besinya nancep ke dalam bola mata dengan ukuran yang cukup panjang, dan itu sangat nyilu sekali. Perkaranya itu sepele men, jedai. Tapi kok kayak Final Destination, serem banget. Dan besi yang nyangkut itu besi yang ini men. Jadi kan di sini ada besi nih. Nah kayak ini nih, ini kan ada besi nih. Besinya panjang loh. Nih kayak ditunjukin sama dia di fotonya ini. Nih, besi yang nancep segini, masuk ke dalam bola mata. Oh biasanya jedai yang patah itu plastiknya. Plastik yang mana ya? Harusnya biasanya tuh yang patah plastiknya, bukan besinya. Oh, jadi dia udah nggak bisa diinin lagi ya? Biasanya. Tapi mungkin nggak sih kalau terjadinya karena karat? Kayak ini deh, ini kan udah mulai karat nih. Yang katakanlah kena air atau apa gitu, terus lama-lama dia korosi, tak gitu. Pressure-nya gede kan waktu dibuka, ini kan cukup kenceng. Pak, ke mata bro. Gue nggak tahu bagaimana cara ngasih taunya ke lu ya. Maksudnya kayak, apakah ini harus gue bawakan dengan kayak berhati-hatilah dengan jedai? Kan nggak mungkin juga ya. Itu emang purely hari sial, nggak dari kalender aja kayaknya. Well, ya yang nyeritain di Twitter visa ini sebenarnya dia udah dibawa ke IGD, ininya udah dicabut, udah dikasih obat, terus pada akhirnya sudah membaik. Dan bersyukurnya masih bisa ngelihat. Itu kalau kegeser dikit itu kena yang bagian hitam, kayaknya hilang dah penglihatan. Serem banget dah. Berapa sentimeter? 1,5 cm kurang lebihnya. Hati-hati ya. Gue nggak tahu nih gimana mesti ngomongnya ke lu hati-hatinya. Dan ini kan harusnya untuk cewek kan. Tapi hati-hatinya tuh yang gimana? Gak bisa. Ini kayak lu naik motor udah sesuai sama jalur lu udah sesuai sama kecepatan yang seharusnya, tiba-tiba diturun dari belakang gitu. Nggak, gue pengen ngasih tahu lo apa yang gue temukan di Twitter karena ini cukup wah banget gitu. Pas pulang aku mulai ngerasain perih yang Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Kalau di rating kayaknya 9999/10. Oh banyak banget tuh. Semoga lekas pulih kak. Oke, kita ke yang kocak-kocak. Umi. Nggak, jadi kemarin tiba-tiba gue nemu tweet aja di tweet random aja. Umi OTW pulang ke rumah Umi. Kalau tweet ini nyampe 20 likes, Umi loncat dari pesawat. Yang likes 75.000. Termasuk gua. Aduh, lucu banget. Sebenarnya ini lucu banget, men. Lucunya tuh karena kok ada Umi nge-tweet pengen loncat. Selain itu, kok ada 75.000 orang yang pengen Umi loncat gitu. Enggak, terkenal setelah gue cari tahu kayaknya nih akun alter gitu. Jadi kayak maksudnya ABG atau mungkin anak muda terus pakai akun namanya Umi-Umian. Gue nggak tahu juga sih. Tapi kayak Umi masih hidup nggak Umi? Reply-nya kocak aja. Umi turun di Pocinki atau di mana Umi? Wah, Erangel mamapnya. Oke, selanjutnya ada sebuah perkara yang sebenarnya menurut gue ini useless untuk dibahas karena lu tidak bisa melihat secara langsung apa yang terjadi. Tapi gue pengen tahu standpoint lu di mana. Karena ini akan menjadi perdebatan lainnya di internet di mana lu harus ngambil sisi kiri atau kanan. Ada sebuah video dari April 8 2024, ini bulan puasa berarti, yang memperlihatkan ada seorang perempuan yang tiba-tiba dikuaplok cangkemnya di gitu. Dia cowoknya tuh beneran gak nampol men, tapi bener-bener kayak pak gitu pas di bibir.
Kejadiannya sendiri terjadi di KFC Kendari, Sulawesi Tenggara, di mana videonya itu kayak yang tadi gue bilang, ngasih lihat ika-vlognya mbak-mbak ini karena ngatain cowok di belakangnya itu dengan sebutan alien. Apa yang terjadi? Gue nggak bisa nunjukin videonya ke lu sekali lagi, tapi ini suaranya deh. Hendra, diludahin sama Hendra. Udah, videonya cuman segitu aja sebenarnya. Perdebatannya kemudian dilempar ke, menurut lu gimana? Kalau menurut gua, kekerasan tidak dibenarkan dalam bentuk apapun. Tapi yang gua pertanyakan, apa yang terjadi sampai terjadi kekerasan tersebut? Karena itu kan menjadi pertanyaan dong. Kemudian muncullah berbagai klarifikasi yang berusaha menjelaskan apa yang terjadi di balik perkaranya sendiri. Dari yang kita tahu di awal kan cuman kayak, oh mbak-mbaknya ini ngatain cowoknya alien. Tapi kenapa kok tiba-tiba ngatain cowoknya alien? Emang dia kenal? Muncullah orang-orang yang ada di kolom komentar. Saya sudah dengar langsung kronologinya dari temanku. Itu perempuan memang sudah kelewatan, karena sebelumnya itu laki-laki udah dimaki-maki sampai dibawa-bawa orang tuanya. Bahkan sampai dia diludahi mukanya itu laki-laki. Tapi si laki-laki masih sabar dan tidak main pukul. Setelah si perempuan berulah kembali, disitulah si laki-laki tidak bisa tahan emosinya. Asumsi pertama, mbaknya yang ngatain duluan dan meludah duluan. Terus ada yang ngejelasin lagi, temanku ini laki-laki, Hendra namanya. Ini Hendra udah emosi sekali sama perempuan, karena sebelumnya ini perempuan udah maki-maki Hendra sama ngatain orang tuanya Hendra. Cuman gak kerekam. Motifnya gara-gara perempuan ini gak terima kalau Hendra putus sama temennya. Jadi intinya, si cewek ini, si mbak-mbak ini, itu punya temen. Temennya ini mantannya Hendra. Mungkin mantannya Hendra dan si cewek ini itu temen deket banget. Jadi ketika putus, dia juga ada perasaan kesel juga. Jadilah dikata-katain, apalagi si Hendranya ini datang bawa perempuan lain, maksudnya udah punya pacar baru. Mungkin ketemuan gak sengaja di sebuah tempat makan atau gimana, keluarlah kalimat-kalimat yang sekiranya memancing emosi gitu. Ini perempuan yang nyolot sekali, sedangkan Hendra sama mantannya masih berteman baik. Nah, apa yang terjadi tuh? Iya, kenapa dia yang sakit? Kadang tuh emang gitu men. Kadang tuh ketersinggungan orang lain tuh lebih tebal daripada ketersinggungan si orang itu sendiri. Jadi kayak katakanlah gue sama lu ada masalah nih, tapi kita yang nggak gimana-gimana banget gitu, kayak oh ya udah jalani kehidupan seperti biasa. Tiba-tiba ada temen lu kesel banget sama gue, ketemu gue tiba-tiba nampol. Nah, yang kayak gitu aja. Perempuan dan laki-laki ini saling mengenal. Ini perempuan teman dari mantannya yang laki-laki. Mantannya itu yang ada di video. Mantannya dan laki-laki itu pisah secara baik-baik dan masih berteman. Tapi ini perempuan yang tega. Dia yang labrak itu laki-laki, video dan maki-maki depan umum di salah satu mall di Kendari. Serta orang tuanya laki-laki juga dikata-katain. Tapi itu laki-laki sabar dan diemin kalau laki-laki itu ludahin perempuan, karena sebelumnya perempuan itu ludahin juga itu laki-laki di rumah mantannya. Hah. Tapi mantannya suruh sabar aja dan laki-laki itu hargain mantannya, jadi dia tinggal ngapa-ngapain. Nah, kejadian ini baru laki-lakinya tidak sabar dan tidak tahan emosinya karena depan umum lagi dia dikatain alien. Padahal sebelumnya itu perempuan sudah diingetin dan dikode sama mantannya itu laki-laki untuk diem-diem aja, tapi mulutnya nggak bisa dikontrol. Jadilah kejadian itu. Begitulah kronologisnya kenapa itu laki-laki emosi. Makanya attitude nomor 1, kesabaran juga ada batasnya. Apalagi sudah sering dicaci maki. Laki-laki harga dirinya diinjak pasti auto mengamuk. Nah, itu dia. Oh, ini live, ngeledek sambil live. Iya kak, ada di FB, dan parahnya yang jebar live-nya nggak full, cuma pas bagian dipukul. Sampai ibunya yang julid itu ikut komen nggak terima anaknya dipukul. Dan si cewek yang dipukul ini ternyata juga seorang ibu. IG-nya udah di private, aku nemu ini ada screenshot update statusnya, seneng banget. Oh ini ibunya bikin status. Saya pastikan Anda menyesal. Sel tahanan sedang menantimu. Pria ini adalah mantan pacar dari sahabat saya. Dan pria bangsa sangat tidak menyukai kehat, baca selengkapnya. Intinya dia merasa happy karena laki-lakinya itu jadi kena proses hukum. Karena emang
jadi tersangka. Gue nggak tahu udah jadi tersangka atau enggak ya, tapi ancaman pidananya tuh 2,8 tahun. 2,8 tahun gimana ngitungnya? 2,5 tahun kita tahu, 2 tahun 6 bulan. 2,8 tahun gimana? 2 tahun 8 bulan apa? Gimana sih lu bikin artikel, Tribun kan ini. Gue malah jadi salah fokus gitu. 0,8 dari 12 tuh berapa? Enggak, intinya kekerasan kan emang ada dasar hukumnya gitu. Maksudnya kalau untuk kekerasan kan lapor polisi, visum, LP naik, untuk kemudian diproses, sidang segala macam jadi tersangka. Dari situ gue pengen tahu standpoint lu di mana. Kekerasan tidak dibenarkan, tentu. Segimanapun gue sering ngomong tampol gitu, tapi kayak jangan ditampol beneran dong gitu. Maksudnya, lu tahu kan konteksnya bercanda gitu. Apakah lu akan berdiri di pihak yang cewek untuk membela yang ceweknya karena dia dipukul? Atau lu membela yang laki-lakinya karena dia dihina tapi di penjara? Wah, gimana tuh? Oh, dia juga mukul. Sulit kan? Sulit lah. Semuanya ini gak akan terjadi kalau si mas-mas ini gak pacaran sama temennya si cewek itu sih. Tapi kayak ngatain tuh ada dasar hukumnya gak ya? Perbuatan tidak menyenangkan bukannya udah gak boleh, udah gak ada. Karena terlalu subjektif perbuatan tidak menyenangkan. Penyebaran berita bohong, mukanya kayak alien, ternyata enggak kan? Gimana? Gue gak tahu sih alien tuh mukanya kayak apa, tapi kan terus orang jadi nanya sederhana, worth it gak? Puas gak lu udah mukul terus di penjara gitu? Worth it gak nih pukulan itu sampai harus ngebayar dengan penjara itu? Hitungannya ya penganiayaan, kekerasan. Kekerasan penganiayaan, gak tahu, penganiayaan mungkin. Penganiayaan. Berhasil ditangkap sama Satreskrim Polresta Kendari. Atau emang sengaja si ceweknya menempatkan posisi seperti itu supaya dia bisa menang. Ya, satu, wanita sadar kalau wanita akan selalu berada di konteks korban. Dua, si wanita sadar kalau dia cantik. Dari dua hal di atas bisa dipastikan wanita sadar apapun yang dilakukan atau ucapkan pasti akan selalu dibela, makanya saya anaknya. Dan gue baru tahu kalau perkaranya itu ramenya di Facebook. Emang ada beberapa hal tuh yang ramenya di Facebook dulu, baru kemudian nyampe di Twitter terus IG gitu. Ya, intinya apa? Ya pelajarannya gitu, mulut jangan sembarangan kalau nggak mau ditampol orang. Anjing, gue sembarangan banget lagi kadang-kadang. Terus jangan sembarangan mukul orang juga, bisa dipenjara gitu kan. Karena salah satu tindak pidana yang paling cepat untuk ditangkap tuh kan kekerasan kan. Lapor polisi, visum, bikin laporan, orangnya ditangkap. Kalau penipuan kan kayak orangnya dicari, penipuannya apa, buktinya apa, dokumennya apa, panjang bro. Oke, pelajaran lainnya yang bisa kita dapat dari video kali ini adalah jangan ngerusakin jembatan.